habis itu mandiin nenek saya pakai handfree dulu, dia nggak apa-apa kok. Ya mau bagi pengalaman Miss Yuni buat mbak-mbaknya. Kenapa sampai Mbak? Seperti saya. Gitu. Kenapa ada apa denganmu Mbak? Sudah dengar. Ada apa dengan ceritamu Mbak? Sama pakai handfree suaramu jauh banget Mbak. Sekarang? Udah oke. Sudah oke. Begini, kemarin kan saya kan ceritanya begini, saya kan lihat di Instagram kan Miss, terus kan ada barang yang baik, katanya cuci gudang gitu, ya namanya juga anak ya Miss ya, mau nyenengin orang tua Miss, itu katanya cuci gudang, harganya itu kosmos sama apa itu, sama teflon itu 400 gitu ya, gitu kan. Aku tanya, ini bener segitu? Iya, ini harga promo cuci gudang kan ya, saya kan ya percayalah gitu. Nah habis itu aku paginya bangun tidur jam 9:30 kan, karena musim dingin nenekku suruh aku jangan bangun pagi-pagi, ngapain, nggak ada kerjaan, cuma 2 orang. Itu aku pagi habis itu beres-beres itu kerjaan udah beres, tiba-tiba ada telepon, Miss, ini kan aku kirimkan atas nama ibu saya gitu kan, terus orang itu telepon ke saya, ini benar namanya ibu saya gitu kan, saya nggak sebutin namanya, ibu saya. Terus dia bilang ini kamu pesan ini dari Bea Cukai, kamu ada PPN-nya nggak? Kan saya kan nggak paham gitu kan, Miss. PPN apa? Aku bilang gitu. Itu dari mana? Nah, terus aku telepon itu tokonya kan, apa sudah kasih uang transfer kan, Miss, beli 400. Habis itu Miss, dia itu Miss aku telepon ke orangnya yang jualan online itu Miss, katanya ya kamu jangan bilang ke saya loh, ntar toko saya rugi miliaran gitu kan Miss. Itu saya kasih tahu aja Miss ya, daerah mana itu kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Itu daerah Kediri Miss, daerah Kediri itu orangnya. Terus dia tuh gitu, terus kamu harus gini karena aku kan langsung spontan kaget kan Miss, saya linglung gitu Miss, kayak seperti dihipnotis gitu loh Miss. Kamu harus bayar pajak sekian 3.750.000 Miss. Saya kan bingung Miss. Miss sampai ibu sampai ngancam, kalau kamu nggak mau bayar, aku penjarain ibu kamu selama 2 tahun dan kamu harus membayar denda. Sekarang juga ini dari Bea Cukai gitu kan Miss. Kan pikiran saya itu kosong Miss, cuma pikiran saya di ibu saya. Jangan gara-gara barang sepele ibu saya dipenjarain, ntar aku dimusuhin saudaraku. Aku cuma tinggal 1 orang tua aja, bapakku udah nggak ada, cuma satu-satunya ibuku gitu ya Miss. Aku nggak kepikiran untuk telepon Miss Yuni itu, enggak Miss, karena aku udah nyimpen Miss ya, karena aku selalu mengikuti YouTube Miss Yuni, sangat menginspirasi. Kalau ada masalah boleh sharing daripada mbak-mbaknya nanti itu kan. Terus itu orangnya itu berkedok pakai jilbab Miss, itu sangat meyakinkan gitulah. Ya, terus aku bilang gini, kalau aku pesan terus aku bayar di rumah gimana? Kamu nggak percaya ya? Sampai saya terobsesi mungkin Miss ya, sampai itu aku tuh sudah kasih DP 400 gitu ya. Ya udah, bentar kapan barang dikirim? Sekarang lah. Malam aku transfer uangnya, suruh orang tua aku Miss. Terus paginya jam 10 itu telepon aku ngancam gitu Miss. Aku kan panik, aku kasih waktu 1 jam, kalau kamu nggak kasih aku penjarain ibu kamu gitu Miss. Aku tuh panik Miss, dipikir aku hanya ibu saya nggak boleh gini, sampai aku Miss minta izin ke nenekku Miss, aku mau ke bank gitu Miss. Ya mau ke bank gitu, terus aku bilang udah transfer Miss, aku mau pulang. Dia telepon lagi Miss, barang kamu ada
kedua kamu jadi harus bayar lagi. Aku pusing Miss, aku tinggal pegang uang 1.000, terus aku pinjam ke siapa lagi Miss? Aku pinjam ke si A gitu Miss ya. Terus dipinjamin Miss, terus aku kirim lagi lah. Selang setengah jam Miss ya, sepertinya tuh aku tuh sudah sadar Miss. Ngapain sih? Aku baca-baca itu WhatsApp-nya ke aku. Loh, ngapain aku habisin uang ke ini? Aku nggak kenal gitu. Saya pikir-pikir, katanya dari bea cukai. Terus dia telepon aku, ini barangnya gimana? Kalau kamu nggak mau ambil, saya kasih surat ke ibu kamu biar dipenjara gitu Miss. Saya kan panik. Saya langsung marah Miss. Saya lari ke dapur. Aku marah sama orang itu. Kalau kamu mau, udah dah. Kamu mau minta lagi berapa? Saya sudah nggak punya apa-apa. Aku bilang gitu. Saya sudah kasih kamu 7,5 juta kemarin 400. Apa kalian mau menipu saya? Aku bilang gitu kan Miss. Langsung bilang gitu. Kalau kalian mau urusan polisi, saya juga urusan polisi. Telepon aku lagi Miss. Terus aku sadar itu nggak lama ya ibu saya telepon. Ternyata ibu saya tuh nggak apa-apa Miss. Oke. Aku mau telepon ibu saya tuh nggak bisa Miss. Tangan itu kayak nggak bisa mau telepon teman, suami, saudara tuh nggak bisa Miss. Saya terobsesi dengan orang itu Miss. Habis itu saya marah-marah besar lah. Kalau kamu urusan polisi, saya sekarang juga urusan polisi. Sekarang saya sudah tahu buktinya, karena saya punya bukti kuat. Loh, aku bilang gitu, kalau kamu mau urusan polisi, saya juga bisa. Aku nggak masalah. Terus aku tanya gini, terus itu barang dari mana? Aku bilang gitu kan. Katanya barang itu dari Cina. Nggak mungkin. Kosmos ada beras itu dari Indonesia segede gitu, nggak ada di sini. Aku bilang gitu. Mau kamu apa? Aku bilang gitu. Kalau emang dari Cina, pengirimnya siapa? Saya mau tahu. Itu saya sudah sadar Miss. Oke. Siapa? Tolong kasih tahu. Terus aku pertama langsung telepon yang itu aku pesan barang. Dia dengan saya nggak bertanggung jawab kalau ibu kamu kerana hukum, kerana polisi. Nggak masalah. Aku bilang gitu. Tapi aku punya buktinya. Kamu bisa begitu, aku juga bisa. Aku kan langsung cerita Miss ya. Kalau aku nggak bisa ambil barangnya, aku harus kasih uang 1.200.000. Wah, hampir 10 juta aku bisa gila kan Miss? Iya, betul. Sampai aku di rumah itu seperti orang gila. Itu si ngomong aku bilang gini, kamu nggak usah nangis, kamu tuh terlalu baik. Ya, cuma di pikiran saya tuh, kamu pinjam berapa lagi saya kasih? Enggak, aku bilang gitu. Aku cuma pikir ibu saya jangan di penjara, ibu saya jangan di penjara gitu Miss. Di jalan tuh aku tuh cuma bilang gitu Miss, orang itu telepon saya Miss. Kayaknya mengejar saya harus bayar itu Miss. Bener Miss, sampai aku pulang Miss ya, enggak doyan makan, enggak apa. Nenek saya tak kasih makan. Aku duduk di dapur nangis Miss sambil memandang itu dapur itu Miss. Kan bisa dibuka kan itu kerangka besinya Miss. Aku tuh sudah berdiri Miss. Tapi pikiran saya ibu saya gitu Miss ya. Gara-gara barang sepele, gara-gara barang promo murah, kok sampai kalau ada apa-apa dengan ibu saya, aku tebus dengan nyawa saya gitu Miss. Aku tuh sudah gak kepikiran saudaraku, suamiku tuh enggak Miss, cuma ibuku saja gitu. Gara-gara ibuku harus begini, aku harus begini Miss. Aku sudah pikiran kosong Miss. Aku tuh kepala tuh sudah aku keluarin dari jendela itu loh Miss. Kan itu ragaman besinya aku tarik Miss, kan bisa dibuka tutupkan. Kalau aku itu dorong kursinya ini bisa jatuh, aku bisa mati. Terus nggak lama kemudian Miss, ibu saya telepon gitu. Terus dia kan kasih nomor telepon keponakannya yang polisi. Terus aku kan bilang, gimana ini Pak Le, saya gini-gini. Lah kamu gimana? Ya saya kan lihat online katanya cuci gudang gitu. Kalau gitu ya mungkin kamu tuh kena hipnotis kan gitu kan. Tapi saya yang bekerja di kantor polisi,
karena bukan kamu saja yang begitu, banyak kasus-kasus TKW yang begitu dihipnotis melalui telepon gitu nih, omongan gini gitu. Di sini pun juga Pak kamu tuh menangani orang yang terkena hipnotis gitu juga Miss, kayak gitu, uang puluhan juta gini-gini gitu. Kalau terus gimana? Lah aku transfer, kok aku bodohnya tuh kok katanya aku habis berapa nanti orang yang jualan barang online itu kasih balik ke saya, terus aku kasih nomor rekening ibu saya Miss. Terus yang pertama aku kirimnya lewat bank, terus yang kedua aku lewat TNC Miss. Gitu kan, ada yang bank kan ada nama aku Miss. Kok bodohnya aku tuh namaku sama nomor rekeningku nggak aku tutup Miss. Aku sampai kebingungan. Terus yang itu juga nomor rekening ibuku aku kasihkan sama orang yang jualan online itu juga Miss. Aduh, itu, terus sampai aku tuh bingung Miss, sampai gak bisa tidur Miss, sampai terbawa mimpi Miss, sampai itu Miss ya, habis dia mau lapor polisi, aku juga mau lapor polisi, langsung nomornya dia itu Miss diblokir Miss, nomorku Miss. Orang yang mengaku dari bea cukai itu Miss, kan ada profilnya, ya kan? Tiba-tiba itu udah dia mau lapor polisi, aku juga mau lapor polisi. Sekarang kamu mau apa? Kalau kamu urusan polisi, saya juga bisa urusan polisi, nggak masalah. Aku bilang gitu kan. Langsung dia dimatiin, nomornya tuh langsung hilang Miss, langsung hilang sama SMS saya. Nah, nggak lama kemudian muncul lagi, tapi nggak ada profilnya, nggak ada tulisannya bea cukai. Sampai heran tuh gini, aku cuma pemesan, kan yang kena bea cukai kan pengirim. Dikirain aku penadah, terus aku itu barang dari Cina itu mana, tolong difoto. Langsung dimatiin semua Miss, nomor saya diblokir Miss. Sampai ibu saya tuh sampai juga, kamu tuh gimana, kamu nggak telepon? Aku tuh udah telepon kamu Ibu, tapi nggak bisa. Kayaknya tuh tangan saya mau telepon ibu saya tuh nggak bisa Miss, cuma di orang itu Miss. Kamu terlalu takut dan nggak fokus. Sebenarnya itu nggak ada hipnotis Mbak, karena kamu jauh dari sana dari sini, kepikiranmu terlalu panas, jadi kamu ketakutan dan bingung. Sebenarnya hipnotis itu dipengaruhi dari hati kamu yang percaya dan hati kamu yang kosong. Paham nggak maksudku? Jadi karena kamu pikirannya ke sana terus, jadi kamu ketakutan padahal tidak ada apa-apa gitu. Itu pikiran dari ketakutanmu yang berlebihan. Iya, sampai sini Miss. Aku kan bangun tidur, mungkin nyawa saya kan belum ngumpul Miss, jadi kan kayak shock gitu Miss ya. Betul. Kayak shock gitu, terus saya bilang ke ibu saya gimana, terus Pak saya yang polisi itu bilang gini, ya kamu lapor ke Polres atau Polsek, kamu minta solusinya gitu kan Miss. Tapi ya gimana lagi sih, banyak orang yang begitu, melalui telepon digituin puluhan juta, ratusan juta, nggak cuma anak kamu saja, tapi ya udahlah buat pelajaran gitu Miss ya. Ya diikhlasin aja, mungkin Tuhan mau beri kamu yang terbaik, ada aja rencana untuk kamu lebih sabar, istighfar dan tawakal dibanyakin sampai gitu loh Miss. Ibu saya sama Pak Le saya, ya udahlah uang segitu kamu ikhlasin lah gitu. Ya mungkin nanti kamu dapat lebih dari itu kan, mungkin Tuhan tahu yang terbaik buat kamu, mungkin kamu disuruh sabar, ikhlas, gitu aja lah gitu. Jadi kamu totalnya kehilangan berapa? Ya berapa tuh, 3.750.000 kali 2 sama 400 Miss. yang terakhir aku gini, gaji 1 bulan, aduh aku sampai gitu, sampai lemas Miss, nggak langsung makan kan, pikiran saya tuh kosong. Kalau ada apa-apa dengan ibu saya mau bunuh diri, itu aja Miss. Loh. Oh kamu itu pikirannya pendek, jangan kayak gitu. Iya Miss, karena mungkin saya terlalu ngeblank apa gitu kan, bangun tidur terus ada orang yang ngancam gitu kan, aneh kok aku tuh kok nggak tanya pengirimnya siapa, dari mana gitu Miss. Enggak sampai segitu Mas, dia kan langsung mengancam kan Miss. Ya, itu yang saya khawatirkan Mbak. Kenapa kalian tuh terlalu bingung, terlalu takut? Iya. Aku sendiri kan sering lihat YouTube-nya Miss Yuni kan. Miss Yuni itu selalu mengingatkan kenapa kok saya begini. Kadang saya bilang gini,
Apa karena saya terlalu baik sama orang, selalu dimanfaatin? Aku sampai gitu Miss. Dulu ada saudara suami saya yang utang 10 juta buat nikah, nggak dikasihin Miss. Itu waktu itu aku tuh masih potongan Miss, potongan 2.000 lebih Miss. Aku ngirit Miss, aku kumpulin katanya habis nikah dibalikin, sekarang enggak. Terus aku ditipu temanku Miss 500.000, katanya mau dibalikin, nggak dibalikin Miss. Aku telepon, dia nggak mau ngangkat. Aku tanya suaminya, dia tuh ada. Suaminya tanya, aku kan ya gak berani ngomong, kan urusannya sama istrinya Miss. Kok sekarang tuh kayak gini Miss? Aku gitu, apa saya terlalu baik? Gitu. Sampai ibu saya tuh bilang gini, kalau ada apa-apa dengan ibu tuh pasti ngabarin anaknya. Tapi aku kayak nggak kepikiran sampai semuanya Bu. Saya kan bilang gitu ke ibu saya Miss. Aku tuh telepon kamu tuh nggak bisa, gimana? Aku mau telepon teman tuh juga nggak bisa, sampai gugupe kui mau Miss. Ya, karena fokusmu di masalah, karena fokusmu di masalah. Iya. Jadi fokusmu pun nggak terpecah, fokusmu di masalah, karena itu sangat sulit sekali. Sampai kemarin Miss, aku tuh lampu merah tuh nyabrang, ada bus orang narik aku Miss, sampai kosong pikiran saya Miss. Loh, jangan gara-gara uang 10 juta terus pikiranmu blank. Pikiran saya tuh begini Miss, apa itu mau nerangkan ke orang itu, karena orang itu selalu mengancam saya gitu. Ibu saya kamu gini sekarang gini. Saya selalu diteror gitu Miss. Saya tuh nggak punya kepikiran telepon suami nggak diangkat gitu. Mbak sebenarnya sama pernah ngeliat nggak aku diancam oleh orang gara-gara aku nolong orang yang telanjang itu, video call telanjang itu? Kan dia belum lihat Miss. Aku lihat yang itu orangnya ditipu-tipu gitu sama majikannya yang begini begitu, tapi aku belum sempat lihat video itu Miss. Iya, itu gara-gara dia video callan, terus waktu dia bajunya dilepas atau apa itu kan diancam terus dia. Dan aku mencoba nelpon sama penipunya, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia bilang dia akan sebarin nomor saya, maka saya akan dipenjarakan, ibu saya dipenjarakan, dan bapak saya dipenjarakan. Saya cuma ketawa sambil jungkel-jungkel. Bapak sekarang saya sudah ada di surga, gimana menjarakan bapak saya? Berarti kan itu penipu, itu memang mengancam. Iya Miss, karena saya mungkin juga karena saya terlalu sayang sama ibu saya Miss. Aku sebagai anak belum bisa menyenengin Miss, cuma gara-gara barang sepele Miss. Aku tuh sampai mau mengakhiri nyawa aku Miss. Sampai ibuku gini, udahlah nggak apa-apa. Aku ya kasih tahu nomor teleponnya, Bu, ntar kalau ada orang nomor telepon ini jangan diangkat gitu. Kan gitu. Sampai ibu saya berpikiran gini, kalau ada apa-apa saya harus laporan ke Pak RT. Kalau saya memang penadah, nggak ada barangnya kan percuma gitu. Terus Pak Lek saya juga nguatin aku Miss. Terus aku juga teringat video Miss Yuni, yang mungkin Tuhan punya rencana lebih baik kalau orang yang mau sukses, mau punya gitu Miss. Aku selalu ingat itu. Lebih baik kita ikhlasin aja, mau gimana lagi. Orang apes nggak ada yang tahu gitu. Aku cuma ingat itu Miss Yumi kan bilangnya gini, kalau kita sudah kehilangan lebih baik kita banyakin sabar, istighfar gitu. Terus ikhlasin, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah dari sebelumnya gitu Miss. Aku selalu ingat itu, karena apa? Tuhan selalu ada di hati kita. Dia tahu umatnya harus gimana jalan hidupnya gitu. Ya apa dia kuat apa enggak gitu, menguji kesabaran kita. Aku sampai ingat itu Miss. Ingat sampai di situ. Miss Yuni mengajari kita jangan sampai bunuh diri gara-gara itu. Betul. Sampai gitu Miss. Aku pokoknya yang selalu aku ingat di YouTube Miss Yuni itu selalu, Tuhan selalu ada di hati kita. Jangan sampai kita mengakhiri gara-gara masalah sepele yang nggak perlu kita sampai bunuh diri apa gimana gitu. Orang rumah menanti kita. Cuma itu saja, kita harus belajar sabar, sabare, ikhlase. Kadang tuh aku lihat apa itu Miss Yuni sama Pak Tony itu kadang itu saya juga ketawa lihat mbak-mbak yang curhat soal manuk-manuk, saya juga ketawa gitu Miss. Sampai ya aku gini, aku tadi telepon sama ibuku Miss,
Bu, aku mau curhat sama itu YouTuber yang itu Miss Yuni karena aku tiap malam lihat banyak cece-cece yang curhat. Aku mau sharing, hati-hati kalau apa itu lihat barang-barang murah karena itu semua menipu. Itu Miss. Bener Miss. Bener. Semua produknya tuh murah Miss, katanya cuci gudang, uang dikasih. Aku minta kok nggak dikasih. Seperti mungkin saya terlalu obsesi mungkin ya Miss. Jebakan Batman sayang. Nggak ada barang gratis itu dikasihkan cuma-cuma lewat Facebook sama YouTube. Kalau memang itu barang gratis akan diberikan pada keluarganya dulu sayang. Ngapain diumumkan dalam media sosial? Lihat di Instagram gitu Miss, kakak murah-murah. Aku sampai gini, aku aja beli di online, temanku yang jualan online nggak sampai segitunya. Masa ke Kediri sampai rumah saya kan nggak jauh, cuma 3 jam. Kok sampai ke Bea Cukai Surabaya, kan aneh. Aku gitu Miss, sampai aku tuh ke bawah mimpi itu sampai gini Miss. Aku tuh ya nomorku sudah diblokir Miss, tapi aku kan belum aku hapus gitu Miss WA-nya Miss. Kan semua udah aku simpan untuk buktinya kalau orang ini nanti telepon lagi yang ngancam, aku juga ngancam gitu Miss. Aku prinsipku gini, kalau orang ini telepon aku akan segera telepon Miss Yuni ya. Aku bilang gitu. Aku telepon Pak Lekku yang polisi itu Miss, yang berdinas di Madiun itu Miss. Aku prinsipku gitu lah. Aku juga bilang ke teman-teman, hati-hati ya kalau kamu lihat apa tuh di Instagram, Facebook, apa YouTube barang-barang murah itu nggak penting. Kalau kamu pengen beli online lewat Shopee apa Lazada gitu aja lah. Kalau perlu kita beli langsung. Aku ketipu. Aku bilang gitu. Aku saja tuh nggak berani bilang sama suamiku. Kalau aku bilang suamiku pasti aku habis nih Miss. Karena uang itu aku kumpulin, mau aku bikin rumah Miss, mau aku cari tukang pemborongnya tuh Miss. Semua bahan udah ada. Aku sampai tenger Miss, tidur tuh ke bawah Miss, sampai pikiran saya itu ke bawah Miss. Aku tidur juga berdoa banyak istighfar. Kayak ada di hati saya kok memanggil saya, kamu itu bodoh, kenapa kamu nggak tanya gitu Miss. Rasanya badan tuh dari ujung kaki ujung kepala tuh panas Miss, ungup Miss. Kayak orang kesetanan gitu Miss, sampai aku bilang ke ibuku, walah bu, kok aku ki goblok kok ngasih aku ki atene bunuh diri Bu, lampu abang ki aku ki nyabrang, pikir aku ki goreng ibu, ojo di penjara, masa aku ki nyabrang ki mungkin 2 langkah gitu Miss ya. Ada orang yang narik aku Miss, kamu tuh mau bunuh diri ya? Aku bilang gitu Miss. Aku tuh sampai pegang HP Miss, sampai HP saya tuh aku pegang kenceng Miss. Aku tuh nggak peduli Miss, aku pakai sandal jepit, hujan pun aku tuh nggak pakai payung Miss. Sampai gugupnya gitu Miss. Ya sekarang aku bisa sharing ke Miss Yuni, aku tuh bisa lega. Mungkin itu saya terlalu takut, gugup gitu Miss. Saya harap mbak-mbaknya tuh jangan terlalu percaya sama itulah Miss, barang-barang murah, promosi barang murah lah, itu semua penipu. Terus aku tanya Pak Lekku, katanya yang bisa menyelidiki itu cuma itu di Mabes yang bagian Black Silver gitu. Terus aku kan tanya soal itu rekening kan Miss, gitu. Terus gimana, pokoknya kamu nggak kasih tahu itu OTP-nya. Terus aku bilang OTP apa, aku kan nggak paham kan Miss. Pokoknya kamu nggak kasih nomor itu depan ATM-mu, terus nggak kasih kamu nomor belakang ATM-mu, kamu buka pertama, ya udahlah. Kalau cuma itu aja nggak mungkin dibobol gitu kan Miss. Kan kalau mau ambil banyak, kalau nggak ada tanda tangan kamu, nggak ada bukunya kamu kan percuma, nggak sama gitu. Terus ya Pak Le sama ibu saya tuh yang menguatkan saya, banyakin istighfar, sabar, ikhlasin aja. Mungkin kamu mau hidup enak, banyak godaannya gitu Miss. Ya aku tuh sampai kemarin tuh aku mau telepon Miss Yuni kan ya nggak mungkin, malam-malam udah terlanjur. Ngapain belum terlanjur aku nggak telepon Miss Yuni. Jujur Miss, aku kemarin tuh nggak bisa telepon siapa-siapa Miss, karena saya terlalu fokus sama orang itu Miss. Seperti orang linglung gitu Miss. Juga aku tuh mau mengakhiri hidup saya kalau ada apa-apa ibu saya. Untung ibu saya segera telepon aku Miss. Gitu Miss, aku baru sadar
sampai segitu. Ibu saya, ya udah kamu nggak usah cerita sama siapa-siapa daripada nanti biar ibu aja yang tahu sama Pak Lek, kamu jadikanlah kamu pelajaran, kamu yang sabar, ikhlasin aja gitu. Tuhan ada di dekat kita kok, ya kamu banyakin istighfar, berdoa gitu. Ya aku juga tadi bilang aku mau sharing Bu, boleh nggak? Ya boleh aja buat pelajaran mbak-mbaknya gitu, jadi biar tahu lah, jangan tertarik dengan barang online murah, katanya cuci gudang, habis itu banyak penipunya gitu. Ya sekarang saya juga merasa lega, Miss Yuni bisa bisa sharing ke Miss Yuni, dan Miss Yuni juga kasih tahu karena saya terlalu gugup takut itu Miss, ya saya buat jadiin pelajaran aja Miss Yuni. Ya kalau boleh tanya Miss Yuni itu gimana ya? Sekarang saya masih bertapa, ntar kalau saya sudah keluar dari pertapaan saya kamu tak cari. Ya kan begini Miss, aku kan juga mau sharing soal majikanku. Kan aneh kan nih, kenapa? Masa kan aku kan 2 tahun yang lalu kan belum pulang gitu kan nih, karena itu obat kapit. Ya udahlah, kan tanda tangan kontrak ketiga, aku kan bilang gini, kalau nggak pulang diganti uang itu, ya ntar nanti pulang aja, kalau pulang kamu kan butuh. Iya, nah terus kan dia gini, aku bilang saya butuh udah 1 tahun Miss, udah 3 tahun ini Miss, aku akhir tahun itu udah finish Miss, itu baru dikasih kemarin Miss. Terus aku bilang gini, itu uang cuti 17 hari sama tiket aku minta segini, katanya kok mahal. Aku kan juga udah bilang ke agent Miss ya, ya kamu minta loh. Aku udah minta, dia katanya ntar kalau kamu pulang rumah. Aku sampai jengkelku Miss, aku gini, uangku cuti gimana, aku mau minta uang cutiku. Emangnya kamu mau kemana? Ya nggak kemana-mana lah, karena saya mau bikin rumah, ya saya perlu beli bahan lagi, ya kan bilang gitu. Iya nanti aja gitu Miss. Tapi sampai sekarang belum dikasih? Ya alhamdulillah cuma dikasih itu Miss, uang cuti, tiketnya nanti. Ya nggak apa-apa loh, nanti nggak apa-apa loh, mungkin dia mau perbandingan harga yang lebih murah loh. Iya kan, ini sekarang harga tiket mahal gitu. Ya makanya kan kamu ngomong sama dia, ya udah kasih 3.000 aja atau kasih 2.500 aja, nggak usah sama dengan harga tiket, kan lebih, kalau begitu lebih enak. Iya Miss, aku kan bilang gini, uang cuti sama uang tiket aku minta 5.000 aja, kan enteng kan Miss? Berapa? Dia, aku minta uang cuti sama tiket 5.000 gitu loh Miss. Oke, uang cutimu 2.000 lebih. Terus aku sekalian sama tiket aku totalnya cuma 5.000 gitu. Ya nggak enak kayak gitu Mbak, kamu salah ngomongnya. Ya kamu langsung ngomong aja, boleh nggak uang tiketnya kasih aku 3.000, ya sudah selesai. Tapi dia mikirnya aku minta uang tiket TP 5.000, ya terserah, kamu nggak paham aku ngomong, aku bilang gitu loh Miss. Dia sendiri, dia sendiri yang nulis Miss, nanti aja uang tiketnya. Ya yes, nggak apa-apa loh, karena memang dari labor department tidak dinyatakan bahwa harus secepatnya, jadi nggak masalah. Ya yes, nggak apa-apa loh, sabar aja dulu. Iyalah Miss, ini aja belum gini suruh nambah lagi. Nah iya, makanya nikmatin aja dulu. Ntar kalau saya sudah punya leng-lengane ulo, kok kalian tak suruh datang ke rumahku. Iya. Ngomong? Terima kasih Min ya. Iya sayang. Miss udah kasih semangat sama saya. Mungkin saya terlalu itu. Tidak. Itu bagi saya adalah pengalaman yang bagus. Terima kasih sharingnya dan lebih berhati-hati lagi. Iya. Kalau ada waktu kita bisa bertemu secara langsung. Iya, aku harap mbak-mbaknya tuh jangan terlalu percaya promosi-promosi yang murah-murah itu. Siap. Itu menipu. Siap. Ya, matur nuwun Mbak ya. Ya, saya sekarang terpengen gini bisa ketawa lega. Enteng gitu saya. Syukur alhamdulillah. Di YouTube Miss Yuni itu selalu menyebut nama Tuhan ada di hati kita. Oh, oke. Kita nggak sendiri gitu kan. Betul. Banyak teman kita yang lebih parah dari saya gitu Miss. Siap. Karena Miss Yuni kan sistemnya merangkul. Terima kasih. Anak-anak yang terpuruk gitu loh Miss. Saya sangat suka banget Miss. Terima kasih. Aku lihat nih, masa aja
AC di kulkas, aku lihat nenekku, kamu tuh lihat apa? Ah, diam aja nek, yang penting kamu makan lah, aku butuh Miss. Iya, Aku gini, siap. nyuci aja, aku nyuci aja tuh bawa HP. Matur nembah nuwun pokoknya, terima kasih sekali atas dukungannya. Selalu buat Miss Yuni ya, sehat-sehat Yes, selalu yes. Miss ya. Terima kasih. Saya doakan Miss Yuni sehat selalu, Amin. panjang umur, banyak rezekinya Miss ya, Amin. banyak subscribernya yang Amin. selalu menginspirasikan CC. Nggih. Makasih Miss. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing yang sangat bagus sekali, di mana mbaknya ini mengingatkan kalian semua yang sering kali nonton di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram barang murah, malah dikasih hadiah balik. Mbak, halo bangun tidur. Halo. Kenapa? Satu hal, kalau ada gratisan ngapain dikasih no kamu yang jauh? Kalau ada barang gratisan itu tangga dulu. Iki lah anak mangan gratis si biji sing tak kayak dige, gak mungkin tak kena kalian dulu di Facebook sama di YouTube. Bener nggak Markona? Kan nggak mungkin tak promosikan gitu ya. Nah, lah enak panganan enak kan ya iki anakku dhewe iki sing tak kei panganan dige, mosok tak promosino di YouTube sama di Facebook. Bener nggak? Oke, Markona satunya mana? Keluar. Berani nggak keluar di YouTube? Iya kan? Sekarang kalau ada barang murah di sini. Kalau ada barang murah ngapain tak kasihkan orang? Kan lebih baik tak kasihkan kalian toh. Kan nggak mungkin juga tak promosikan. Ada makanan, minuman. Kan nggak mungkin toh. Kan tak kasihkan kalian dulu, baru kalian nggak gelem, baru tak kasihkan orang lain. Bener nggak? Sekarang katanya ada barang-barang murah ditaruh di Instagram. Lah ternyata garangan. Sampai ibunya diancam-ancam mau dibunuh atau apa. Itu kan nggak mungkin, dipenjarakan. Jadi kalian masih baru, hati-hati. Pokoknya wes, iki tempat persembunyian aku sudah diketahui dua tuyul ini, jadi wes gak iso dadi kupu-kupu saya itu pokoknya. Karena ini udah muncul lagi di dunia persilatan. Piye lek aku ndelik dari dunia? Piye? Mau disit. Terus aku ini sembunyi apa enggak ini terusan? Ya betul lah kok. Keluar lagi? Ada masanya. Ada masanya. Ya wes sembunyi lagi kalian berdua. Jadi gini loh Mbak, saya itu lagi bertapa. Si Kono Onggro itu datang. Padahal saya sudah menghilang dari dunia persilatan, bahwa saya itu pingin bertapa 2 bulan gitu loh Mbak. Ojo mau ganggu, ini wes enak loro tuyule. Jadi saya tuh wes ngomong ate golek rumah singgah. Lah ngecek omah iki tuyul loro iki melihat saya. Jadi tuyul itu ikut saya terus nanyain boleh ikut enggak jadi. Wong golek omah kayak rumah singgah. Tuyul melok ya ora dadi no. Bener enggak? Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana jangan percaya sama orang di luar sana yang mengadakan bahwa promosi ini, promosi itu dengan ini, dengan itu, dengan murah. Tidak ada Mbak. Siapa yang mau untung? Akhirnya akan buntung. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye. Kamu lapar gak, Wih?